Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-23. Saya tidak akan membacakannya, silakan Godly Family membaca di dalam Alkitab masing-masing. Godly Family yang terkasih, pemberitaan kabar keselamatan yang dianugerahkan Allah dalam Yesus Kristus menjadi tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya sebagai hambanya. Melayani semua orang tanpa pandang bulu menjadi perwujudan ketaatan di dalam tugas dan tanggung jawab tersebut. Pemberitaan kabar keselamatan yang dilakukan Paulus mengajarkan kepada kita suatu prinsip yang harus dimiliki para pemberita kabar baik. Prinsip itu ialah menjadi hamba dari semua orang supaya dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Maksud dari menjadi hamba ini bukan bentuk keterikatan atau pengekangan. Justru inilah suatu pilihan yang merdeka dan mandiri. Selain sebagai hamba, Paulus menjadi seperti orang Yahudi, yaitu mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Paulus memahami benar bahwa tuntutan Taurat sudah digenapi di dalam Kristus melalui ketaatannya, yang dibuktikan secara sempurna hingga kematiannya di kayu salib. Dalam Kristus, Taurat diberikan suatu pemaknaan yang baru. Jaminan hidup kekal yang telah didapatkan para pengikut Kristus bukan berarti memungkinkan mereka menjalani hidup sebebas-bebasnya atau seenaknya tanpa beban dan tanggung jawab. Hidup Kristus adalah Taurat sejati bagi pengikutnya. Artinya menjadi meterai atau tanda perjanjian yang juga merupakan hukum atau tata aturan. Oleh karena itulah maka Paulus hidup dan menaklukkan dirinya dalam hukum Kristus dan bukan hukum Taurat. Namun demikian Paulus memutuskan untuk menghambakan diri kepada orang Yahudi dalam rangka meneladani apa yang telah dilakukan Kristus, yaitu menjadikan dirinya hamba bagi orang lain. Kristus yang adalah Tuhan, alam semesta memilih dengan bebas dan otonom untuk menghambakan diri kepada manusia sebagai makhluk ciptaannya. Bagi Paulus, komitmennya kepada Kristus adalah ketaatannya, memikul kuk yang dipasangnya. Kuk yang dipasang Kristus adalah kuk memenangkan semua orang baginya. Sekalipun untuk itu ia bersedia menjadi orang yang hidup tanpa hukum. Kemudian Paulus juga menyebutkan bahwa ia bersedia menjadi seperti orang yang lemah. Ini menggambarkan suatu pengakuan Paulus secara pribadi akan banyaknya kelemahan yang dimilikinya. Bahkan dengan menerima kelemahan yang ada, Paulus ingin menunjukkan bahwa justru dengan pengandalannya akan Kristus adalah pokok kekuatannya. Injil mampu menjawab kebutuhan mereka yang lemah. Inilah yang menjadi inti pemberitaan Paulus kepada mereka yang lemah, agar mereka juga bersedia menerima pokok kekuatan yang sejati, yaitu Kristus. Kesediaan mereka menerima pokok kekuatan sejati itulah sebagai kemenangan bagi Kristus. Paulus tidak memposisikan dirinya sebagai orang asing atau orang yang tak dapat didekati bagi setiap golongan yang ada. Inilah usaha Paulus untuk memahami dan membuka relasi dengan sesama. Membuka relasi dengan sesama tidak menyebabkan Paulus berlaku sebagai orang yang tidak berpendirian atau pelin-pelan. Hukum Kristus tetap menjadi pegangan hidup Paulus sekalipun ia menjadi hamba semua orang. Godly Family yang terkasih, berita Injil itu adalah berita sorgawi yang diperuntukkan bagi siapapun. Memberitakan Injil itu adalah sikap dan gaya hidup kita sehari-hari. Memberitakan Injil adalah tugas kita semua orang percaya. Memberitakan Injil seharusnya menjadi pola hidup orang Kristen. Memberitakan Injil itu adalah melayani, bukan memaksa dan menguasai. Melayani sesama demi Kristus itu mengarahkan orang pada kebenaran dan kebaikan, dan menyediakan diri sebagai alat di tangan Tuhan. Oleh karena itu, seorang pemberita Injil yang sejati adalah mengasihi sesama, yang akan berupaya menyadarkan sesamanya tentang kebenaran dan keadilan menurut situasi. Dia akan membantu membangun lingkungan yang baik, aman dan sejahtera. Dia akan mendukung apa yang benar dan menolak apa yang jahat serta sesat. Melalui kesaksian hidupnya, dia memperkenalkan Allah sebagai sumber keselamatan yang diberikan melalui Kristus, putranya yang tunggal. Kepada orang-orang, Paulus memberikan kesaksian bahwa Kristuslah yang mengisi hidup dan memuaskan segala pengharapan manusia. Memberitakan Injil adalah keharusan setiap orang Kristen sejati.
Jika kita tidak memberitakan Injil, maka kita akan celaka. Kata celaka berarti sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Dari sebab itu, daripada mengalami celaka, lebih baik melakukan kewajiban. Tugas memberitakan Injil adalah tugas yang sangat mulia, yang menggambarkan secara nyata relasi yang indah antara Allah dengan kita. Sebagai manusia yang dahulu berdosa dan yang seharusnya binasa, tetapi sekarang sudah diselamatkan. Sudah selayaknya kita membagikan keselamatan yang sudah kita terima itu kepada semua orang yang belum menerimanya, sehingga orang lain pun akan menikmati keselamatan kekal itu juga. Menerima Tuhan Yesus dan diangkat menjadi anaknya merupakan hak istimewa. Karena itu marilah kita menjadi pemberita Injil Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan. Ajarkan kami ya Tuhan, berikan kami keberanian untuk kami bisa menjadi pemberita Injil yang baik. Terima kasih ya Tuhan, bimbing kami, sertai kami sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.